Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Family Channel. Ketemu lagi dengan saya Rezi. Kali ini kita akan membahas tentang jenis kompetensi yang akan diujikan di tes P3K Jabatan Fungsional Guru di tahun 2021. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut kepada materinya apa aja dan juga nanti berapa passing grade yang harus dilewati untuk bisa lolos. Nah sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini, dan bagi yang udah subscribe terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan dengan jenis-jenis kompetensi dan passing grade-nya. Oke teman-teman, kita masuk pada kompetensi yang pertama, itu adalah kompetensi teknis, di mana kompetensi teknis ini akan berisi tentang pengetahuan teknis ya, kemudian juga keterampilan dan sikap yang dapat diamati dan diukur gitu loh, dikembangkan gitu loh. Jadi ini lebih spesifik kepada kemampuan sesuai dengan bidang kita masing-masing, kompetensi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Contohnya nih, misalnya guru bahasa Inggris. Nah, seperti saya kan, saya guru bahasa Inggris. Jadi berarti yang diujikan dalam kompetensi teknis itu adalah yang berhubungan dengan jurusan saya gitu. Ini khusus untuk kompetensi teknis. Makanya untuk yang lulusan PPG yang punya sertifikat pendidik sesuai dengan yang linear dengan jurusannya, maka dia mendapatkan nilai 100 dalam kompetensi teknis ini karena dia udah teruji dan udah benar-benar dianggap mumpuni dalam bidangnya ini. Nah, sehingga dia mendapatkan nilai 100 atau nilai maksimal dalam kompetensi teknis. Kompetensi yang kedua itu adalah kompetensi manajerial. Jadi ini tuh lebih kayak pada organisasi ya. Jadi gimana kita menempatkan diri dalam kita berorganisasi, karena nantinya setelah diterima menjadi PPK Guru, Jabatan Fungsional Guru, tentunya kita akan dihadapkan pada suatu organisasi ya, sekolah kan, ada instansi. Jadi ini adalah salah satu kompetensi yang akan dinilai, bagaimana kita menempatkan diri dalam berorganisasi. Misalnya nih, yang akan diujikan itu adalah tentang integritas, kerjasama, komunikasi, kemudian pengembangan diri, pengambilan keputusan, mengelola perusahaan, dan lain-lain ya. Jadi memang yang manajerial ini sesuai dari asalnya, manajer, berarti kan mengatur dan mengorganisasikan. Jadi emang bagaimana dia dalam berorganisasi, nah itu yang akan dinilai dalam hal manajerial. Nah, kita masuk pada kompetensi ketiga, yaitu kompetensi socio-cultural. Berasal dari socio-cultural. Ada cultural, berasal dari culture, budaya, dan sosio itu kayak sosial gitu ya. Mungkin kalau ini nih lebih kepada bagaimana pengetahuan kita, keterampilan, dan juga sikap kita terhadap masyarakat majemuk gitu. Apa yang akan kita lakukan. Nah, ini yang akan dites itu. Jadi ini lebih kepada kepekaan terhadap perbedaan budaya. Nah, contohnya nanti kita akan ditempatkan di tempat yang budayanya berbeda gitu. Nah, di sini akan ada soal-soalnya. Bagaimana kita menempatkan diri dalam menghadapi perbedaan budaya, atau bisa jadi dengan perbedaan agama, perbedaan etnik, kemudian perbedaan bahasa, etika, nilai, moral. Ya, seperti itu ya. Jadi yang akan diujikan itu adalah yang berupa tentang kemampuan berhubungan sosial, kemudian juga itu bagaimana cara kita menghadapi konflik, karena tentunya nanti dimanapun kita berada pasti kita akan berhubungan dengan suatu konflik gitu, baik dengan siswa, dengan apa gitu, dengan guru, dengan teman sejawat kita gitu, bagaimana cara kita mengatasinya, kemudian bagaimana pengendalian diri, terus juga empati ya, empati kita. Nah juga ini memang lebih terhadap kepada sosial. Jadi memang sosial, berhadapan dengan berinteraksi dengan masyarakat gitu loh. Nah ini akan diujikan di materi kompetensi socio-cultural. Jadi teman-teman bisa membedakan tiga kompetensi ini dan tahu bagaimana cara menjawabnya berdasarkan dari kisi-kisinya tadi itu ya. Nah, kita masuk pada nilai passing grade atau ambang batas kelulusan untuk P3K Jabatan Fungsional Guru. Nah, jadi kabar-kabarnya ini masih sama dengan tahun 2019 kemarin. Jadi P3K 2019 kemarin ambang batasnya masih sama. Nah, untuk kompetensi teknis
manajerial dan sosiokultural itu ambang batasnya adalah 65. Itu akumulatif ya. Jadi udah di total semuanya, maka ambang batasnya adalah 65. Kayaknya itu satu hal yang tidak terlalu tinggi. Ya, mudah-mudahan bisa banget gitu ya teman-teman untuk lulus di sini. Karena udah dikalkulasikan itu. Untuk kompetensi teknis 1, kemudian sosiokultural 1, dan manajerial 1. Kemudian dijumlahkan nilai ambang batasnya 65 gitu loh. Insya Allah bisa. Nah, yang kedua itu adalah syarat kompetensi teknis paling minimal ambang batasnya itu adalah 42 ya. Jadi kalau dijumlahkan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural diakumulatifkan, jumlahnya yang paling minimal passing grade-nya, ambang batasnya lulus itu adalah 65. Jadi kalau teman-teman mendapatkan akumulatif 65 paling rendah, maka itu udah lulus passing grade. Akan tetapi ada syaratnya, kompetensi teknis paling rendah poinnya di bagian itu adalah 42. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.